Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rejo Kurniawan dengan NIM 0500945996. Di video ini saya akan menjelaskan hasil pengerjaan tugas 1 mata kuliah Administrasi Jaringan. Jadi di sini saya sudah buat filenya, laporan praktikum. Di sini soalnya adalah Anda adalah seorang administrator jaringan yang bertanggung jawab merancang dan mengimplementasikan jaringan komputer untuk sebuah perusahaan kecil yang sedang berkembang. Perusahaan ini memiliki kantor pusat dengan 3 departemen serta 1 kantor cabang di kota lain. Spesifikasi jaringannya yaitu di kantor pusat terdapat departemen penjualan dengan 50 perangkat, kemudian departemen pemasaran dengan 30 perangkat, lalu ada departemen TI 10 perangkat, server 5 perangkat, dan tersedia koneksi WAN menuju kantor cabang. Kemudian pada kantor cabang di sini total perangkatnya ada 20 dan tersedia koneksi WAN juga menuju kantor pusat. Alamat IP yang tersedia adalah 192.168.10.0 dengan subnet masknya yaitu 24 bit atau dalam bentuk bilangan binernya yaitu 255.255.255.0 ya. Kemudian di sini untuk soal nomor 1 kita diperintahkan untuk membuat desain subnet atau subnetting. Rancang skema subnetting yang efisien berdasarkan blok alamat IP yang diberikan. Tentukan untuk setiap subnet, subnet mask, alamat jaringan, rentang alamat IP yang dapat digunakan, dan alamat broadcast. Pastikan alokasi IP tidak hanya mencukupi kebutuhan saat ini, tetapi juga menyediakan ruang untuk pertumbuhan di masa depan. Ya, jadi di sini saya sudah membuat tabel subnettingnya. Di sini saya sudah mengisi divisi, bagian divisi atau segmen dan kebutuhan host ini sesuai dengan soal ini ya. Sesuai dengan soal. Yaitu di sini ada penjualan, kebutuhan hostnya 50, pada divisi pemasaran 30, TI 10, dan seterusnya. Di sini karena kebutuhan host pada divisi penjualan ada 50, maka di sini saya menggunakan subnet mask 26 bit atau dengan host maksimal yaitu 64 ya. 64 dikurang 2 jadi 62. Mungkin di sini kita coba cari subnet mask. Oke, ini Oke, jadi seperti di tabel ini ya.
karena kita kebutuhan host pada divisi penjualan adalah 50, maka di sini kita membuat subnet masknya dengan host maksimal yaitu di atas 50. Jadi di sini saya menggunakan subnet mask 26 bit yang ini ya, subnet mask 26 bit yaitu dengan host maksimalnya 64 dikurang 2 yaitu dikurang 2 untuk network address dan broadcast address, jadi sisa 62. Jadi untuk divisi penjualan ini terdapat 62 IP usable IP range ya. Jadi terdapat 62 IP yang bisa digunakan. Jadi di sini masih ada lebih 12 ya. Karena kebutuhan hostnya cuma 50 dan kita mempunyai 62, maka ada sisa atau lebih 12. Oke, jadi di sini subnet masknya saya menggunakan 26 bit dengan bentuk bilangan binernya yaitu seperti ini, yaitu pada oktet keempatnya yaitu 192. Kemudian pada network address di sini kita mulai dari 192, 168, 10 dan 0 dikarenakan alamat IP yang tersedia ya, mengikuti dari sini. Karena alamat IP-nya 192, 168, 10 dan 0, maka kita memulai network address-nya juga dari address yang sama ya. Dan di sini untuk mendapatkan broadcast address-nya kita akan mengoperasikan IP address ini dengan subnet mask yang sudah kita tentukan ini. Nanti akan kita temukan hasilnya yaitu 192.168.10.63. Maka di sini usable range-nya yaitu antara network address dan broadcast address, yang mana di sini rentangnya adalah 192.168.10.1 sampai dengan 192.168.10.62. Kemudian pada divisi pemasaran kebutuhan hostnya adalah 30, dan di sini saya sama seperti pada divisi penjualan, saya menggunakan subnet mask 26 bit. Jadi di sini nilainya sama ya. Kemudian untuk network address-nya sini adalah lanjutan dari broadcast address pada divisi penjualan sebelumnya, yaitu yang ini ya. Setelah pada oktet 63, maka di sini oktetnya menjadi 64. Dan di sini sama seperti sebelumnya, karena ada 64, maka di sini broadcast address-nya pada divisi pemasaran akan menjadi 192.168.10.127. Kemudian untuk TI kebutuhan khasnya adalah 10, dan di sini saya menggunakan subnet mask 27 bit. 27 bit. Nah, yang ini ya. Yang mana subnet mask 27 bit itu host maksimalnya adalah 32. 32 dikurang 2 sama dengan 30. Jadi di sini masih ada lebih 20 IP address yang bisa dipakai pada divisi TI ini ya. Dan di sini network address-nya sama seperti sebelumnya, yaitu pada oktet keempat dimulai yaitu 1 digit setelah broadcast address pada divisi sebelumnya. Jadi di sini network address pada divisi TI adalah 192.168.10.128 dan usable range-nya yaitu 192.168.10.129 sampai dengan oktet 158. Kemudian untuk server di sini kebutuhan hostnya adalah 5. Maka di sini saya menggunakan subnet mask 28 bit, yang mana itu adalah host maksimalnya adalah 16.
host maksimalnya 16, maka di sini 16 dikurang 2 sama dengan 14. Maka terdapat 14 IP address yang bisa digunakan pada divisi server. Dan di sini sama seperti sebelumnya, network address dimulai dari setelah broadcast address pada divisi sebelumnya, yaitu dengan oktet 160. Sebenarnya sebanyak berapa tadi? Sebanyak 14 ya. Sebanyak 14 dari 161 sampai 174. Dan broadcast addressnya yaitu di 175. Dan untuk router WAN-nya, kebutuhan host yaitu 2, yaitu untuk kantor utama, yaitu untuk kantor pusat dan kantor cabang. Maka sini saya buat kebutuhan hostnya 2 ya. Dan saya menggunakan subnet mask 30 bit, yaitu dengan host maksimal yaitu 4. Host maksimalnya 4. Maka di sini untuk IP addressnya terpakai semua ya dengan pas ya. Yang pertama di sini untuk network address, di sini oktetnya yaitu 176. Kemudian IP address yang bisa digunakan yaitu 2 ini pada oktet 177 dan 178, dan broadcast addressnya 179. Kemudian yang terakhir yaitu perangkat kantor cabang sebanyak 20. Di sini saya menggunakan subnet mask 27 bit lagi seperti pada divisi TI. Dan di sini network addressnya dimulai dari 180 dan usability-nya dari oktet 181 sampai dengan 210. Dan broadcast addressnya yaitu di oktet 211. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan di tabel subnetting. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan soal nomor 2, yaitu tabel routing. Kita diminta untuk membuat tabel routing statis sederhana untuk router di kantor pusat dan kantor cabang. Tabel harus menunjukkan bagaimana router akan meneruskan lalu lintas antar subnet. Cantumkan destination network, subnet mask, next hop atau interface, dan sini juga ada tambahan kolom keterangan ya. Nah, di sini saya sudah menentukan IP address untuk IP address router untuk kantor pusat, yaitu 192.168.10.177, sama seperti pada tabel subnetting ini. Nah, yang ini ya, sama seperti ini. Ini adalah IP address untuk kantor pusat ya, kantor pusat. Kemudian untuk IP address router kantor cabang sini yaitu adalah pada oktet keempatnya 178, yaitu pada tabel ini IP addressnya adalah yang ini ya. Ini adalah IP address untuk kantor cabang, IP address router untuk kantor cabang. Kemudian di sini tabel routing status untuk kantor pusat. Pada destination network di sini adalah network address atau alamat jaringan pada divisi penjualan, yaitu dengan oktet 0 ya. Nah, yang ini. Kemudian subnet mask-nya juga sama, menggunakan subnet mask yang ada pada divisi penjualan dengan oktet 192. Oke, sama seperti ini. Kemudian untuk next hop-nya atau interface, di sini kita menggunakan LAN 1 karena divisi penjualan ya, penjualan itu merupakan subnet dari kantor pusat ya. Jadi ini adalah dalam jaringan internalnya gitu. Begitu juga untuk
destination network yang kedua di sini itu adalah network address pada bagian pemasaran, pada divisi pemasaran, yaitu yang ini dengan oktet 127. Masalah yang ini maksudnya dengan oktet 64. Kemudian subnet masknya juga dengan oktet 192. Sini next hopnya yaitu adalah LAN 2. Kemudian sama untuk destination network yang ketiga dan keempat itu juga sama, yaitu kita mengambil dari divisi pada kantor utama atau kantor pusat ya, yaitu TI dan server, yaitu menggunakan network address dan subnet mask yang sama, dan menggunakan next hop atau interface LAN 3 dan LAN 4. Kemudian yang terakhir di sini ada destination network yang kelima. Di sini dengan oktet 176. Yang mana oktet 176 ini adalah network address daripada router 1. Ya, jadi ini adalah alamat jaringan untuk router kantor pusat tersebut. Jadi di sini kita menggunakan network address ya dari IP kantor pusat, IP router kantor pusatnya. Kemudian subnet masknya juga sama, yaitu dengan oktet 252. Dengan oktet 252 yang ini. Kemudian nah next hopnya di pada bagian ini kita menggunakan 10 karena untuk bisa menghubungkan antara kedua kantor ya, yaitu antara kantor pusat dan kantor cabang, untuk menghubungkan koneksi antara kantor pusat dan kantor cabang. Nah di sini keterangannya adalah menuju ke kantor cabang. Kemudian tabel routing statis kantor cabang. Di sini yang pertama saya buat yaitu adalah dengan oktet 180, yang mana oktet 180 itu adalah network address untuk perangkat kantor cabang yang mempunyai 20 perangkat seperti soal sebelumnya ya. Nah, seperti soal sebelumnya. Jadi di sini pada destination networknya yang pertama ini saya menuliskan network address. Saya menuliskan network address dari perangkat kantor cabang. Kemudian untuk subnet masknya juga sama. Dan di sini next hop atau interface-nya itu adalah LAN 1. Kenapa LAN 1? Itu karena nah, alasannya adalah karena perangkat kantor cabang yang berjumlah 20 ini adalah bagian daripada kantor cabang ya. Nah, di sini itu merupakan jaringan internal dari kantor cabang. Maka di sini saya menuliskan untuk interface-nya adalah LAN 1. Terangannya yaitu untuk mengakses jaringan internal perangkat kantor cabang. Kemudian untuk yang selanjutnya destination network yang kedua yaitu 192.168.10.0, yaitu dengan oktet 0, yang mana ini adalah pada divisi atau subnet penjualan. Kemudian subnet masknya juga sama. Kemudian di sini next hopnya yaitu menggunakan 10 ya, dan keterangannya adalah untuk menuju subnet penjualan. Sama juga dengan destination network yang ketiga sampai dengan kelima, semuanya sama seperti pada tabel routing kantor pusat ya. Hanya saja bedanya di sini adalah pada bagian